Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat channel Coach Prim, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Saya menyambut Anda semua kembali dengan penuh antusiasme. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill komunikasi Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya share, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat dalam dunia bisnis tentu saja untuk bisa menyampaikan value dari sebuah produk atau jasa yang ditawarkan serta berkomunikasi dengan para stakeholder dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan diri, juga mendukung bagi perkembangan bisnis maupun perusahaan Anda. Sebagai seorang professional trainer yang telah banyak menangani klien-klien saya di perusahaan swasta, multinasional, BUMN, bahkan lembaga pemerintahan, pelatihan komunikasi bisnis menjadi modul yang banyak diminta untuk dilatihkan. Nah, ini menarik. Betapa komunikasi menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, entah apapun aspeknya. Sebagai manusia, kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Entah dalam kepentingan apapun, dengan siapapun, di kehidupan sehari-hari kita pasti melakukan komunikasi. Menurut Anda, apa sih sebenarnya tujuan komunikasi? Beberapa orang itu akan mengatakan, oh, komunikasi itu untuk menyampaikan pesan, bertukar informasi dan pemikiran, dan sebagainya. Itu semua benar. Tapi ada satu hal yang banyak dilupakan orang, bahwa tujuan terpenting dari komunikasi menurut Tony Robbins adalah untuk mendapatkan hasil, dan saya 1000% setuju dengannya. Loh, kok bisa? Tujuan terpenting dari komunikasi adalah untuk mendapatkan hasil. Oke, mari sama-sama ya kita pikirkan dan bayangkan. Anda dan saya setuju ya bahwa kita berkomunikasi dengan kawan bicara pasti ada tujuannya, benar atau iya? Begitu. Misalnya, seorang ibu menasehati anaknya yang sering bangun kesiangan dan terlambat masuk sekolah, kira-kira apa sih tujuannya? Iya kan? Tujuannya adalah anaknya jadi bangun lebih pagi, hadir di sekolah awal sehingga tidak terlambat, gitu kan? Nah, komunikasi itu baru bisa dikatakan efektif jika sang ibu mendapatkan hasil yang dia inginkan dari anaknya. Begitupun dengan komunikasi kita. Ya, semoga sampai di sini Anda paham apa yang saya maksud. Maka dari itu, komunikasi adalah tentang seni mempengaruhi orang lain, apapun jenis komunikasinya. Silakan Anda simak video saya sebelumnya tentang cara komunikasi yang mempengaruhi orang lain, juga cara membangun relasi. Coba perhatikan sekeliling Anda. Satu fakta menarik, bahwa setiap orang sukses memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki kemampuan komunikasi yang membangun relasi dan memberikan hasil. Coba bayangkan ya, jika Anda memiliki kemampuan berkomunikasi, menyampaikan ide gagasan, berbicara dengan percaya diri, menyenangkan, atraktif, memukau, dan meyakinkan setiap apa yang Anda sampaikan itu mampu menginspirasi orang yang melihat, mendengar, dan merasakannya. Apalagi dalam komunikasi bisnis yang di dalamnya banyak terjadi negosiasi dan transaksi di mana Anda harus mendapatkan hasil dari sebuah komunikasi, dan itu adalah hal yang mutlak. Nah, gimana caranya? Ada 3 tips bagaimana melakukan komunikasi bisnis yang efektif yang akan saya bagikan melalui video ini. Bahkan bukan hanya untuk bisnis, ini juga dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak satu persatu 3 tips berikut. Yang pertama, mulai dengan memberikan fokus pada orang lain. Jika Anda ingin memenangkan transaksi dan negosiasi dalam bisnis, bahkan memenangkan orang lain atas komunikasi apapun, mulailah dengan menjadi pendengar yang baik. Ya, saya sudah pernah share juga di video sebelumnya.
Anda perlu memahami sudut pandang klien Anda, pelanggan Anda, kebutuhan mereka, juga semua stakeholder Anda yang lain agar komunikasi berjalan lancar. 4 hal yang perlu Anda perhatikan terkait hal ini. Yang pertama, dengarkan dan pahami orang lain. Yang kedua, stop berasumsi tapi lakukanlah konfirmasi. Yang ketiga, pastikan kembali apakah pesan sudah diterima dengan jelas oleh kawan bicara Anda. Dan yang keempat, berikan fokus Anda pada sang pemberi informasi. Yang kedua, manfaatkan kekuatan komunikasi nonverbal. Gestur dalam komunikasi itu kekuatan pengaruhnya 55%, manfaatkan dengan baik. Hal yang harus Anda perhatikan nih saat negosiasi, hindari posisi duduk yang berhadap-hadapan seperti ini, front to front. Kesannya tuh Anda kayak nantang dia, kayak ngajak nih orang berantem. Tapi saran saya, coba duduknya lebih menyamping seperti ini, oke? Anda bisa sejajar menyamping, tekanannya tidak terlalu besar, lebih santuy, Anda bisa saling melengkapi. Terus perhatikan juga nih cara salaman. Cara salaman tuh yang mantep. Kalau perlu guncangkan gitu ya, jangan cuma nyentuh ujungnya doang, apalagi sambil genit colek-colek gitu, nggak boleh ya, oke? Karena gini, cara salaman yang tepat itu akan memberikan impresi positif, terutama di pertemuan pertama Anda. Lalu selanjutnya misalnya, ketika Anda berbicara nih, ngobrol dengan orang yang ada di samping Anda, sedikit condongkan badan Anda pada dia dan pastikan eye contact Anda dengan dia ketemu. Ini penting, memberikan dia sebuah penghargaan, penerimaan, dan sebagainya. Ini semua adalah magic gesture yang harus Anda perhatikan. Yang ketiga, menyamakan pola bahasa dan gestur dengan kawan bicara. Ini penting banget. Ini kunci. Komunikasi NLP yang punya kekuatan mempengaruhi kawan bicara Anda, bahkan sampai mampu menghipnotis tanpa dia sadar kalau dia sudah masuk dalam pengaruh Anda. Oke? Ini skill komunikasi tingkat tinggi. Silakan Anda cek di video saya tentang cara komunikasi yang mempengaruhi. Lalu ada 3 cara komunikasi visual, auditory, kinestesis, dan juga bagaimana cara membangun relasi. Saya sudah ulas tuh semua detailnya pada video-video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan berbagi contohnya. Nah, mengenai menyamakan pola bahasa dan gestur, Anda bisa lihat gambar berikut ini, oke? Pembelajar hebat, silakan lihat gambar berikut ini. Ini adalah salah satu cara menyamakan diri dengan kawan bicara atau istilahnya building a rapport. Bahasa Indonesianya membangun harmonisasi. Nah, kalau sampai kawan bicara kita sudah bisa menjadi cerminan kita, segala tindak tanduk gerakan kita dia ikuti tanpa sadar, wah itu udah keren banget. Percaya saya, negosiasi Anda akan menang. Langkah pertama untuk Anda bisa building a rapport adalah Anda harus tahu tipenya dia, visual, auditory, atau kinestesis. Kalau Anda udah tahu, tinggal sesuaikan pola bahasa Anda dengan dia. Cara tercepat untuk tahu tipe kawan bicara Anda adalah dengan membaca pola gerak matanya. Gimana caranya? Silahkan cek video saya sebelumnya. Nah, cara lainnya perhatikan kosakata yang sering keluar dari mulutnya. Jika dia sering mengucapkan melihat, memperhatikan gambarannya, dia tipe visual. Jika dia sering mengucapkan mendengar, kedengarannya itu idenya bagus, ayo kita bicarakan. Nah, orang ini pasti auditory. Jika dia sering mengucapkan saya rasa itu idenya bagus deh, di sini dingin ya. Nah, itu tipe kinestesis. Di video sebelumnya saya sudah bahas detail soal ini. Berikut adalah contoh menggunakan PAK antara konsultan dengan kliennya. Misalkan saya konsultan, saya berkata, ini ada klien saya misalkan, apakah Bapak merasakan manfaat dari jasa perusahaan kami yang telah saya presentasikan tadi? Mari Anda dan saya menganalisa tipe apa si konsultan ini. Iya, benar sekali, tipe kinestesis. Lalu si kliennya menjawab, ya, gambarannya dari penjelasan Anda sudah cukup jelas bagi saya, namun saya lihat harga yang ditawarkan masih belum sesuai. Oke, mari Anda dan saya menganalisa apa tipe klien ini. Iya, benar banget, tipe visual. Nah, untuk membangun relasi dan memenangkan negosiasi, si konsultan harus menyamakan pola bahasanya menjadi bahasa klien dengan cara mengatakan gini, sebuah pandangan yang baik sekali Pak, saya dapat menunjukkan adanya perkiraan grafik, perbandingan efisiensi yang didapatkan jika Bapak menggunakan jasa perusahaan kami. Jika kita amati bersama, tentu dapat dibayangkan
bahwa besarnya harga yang kami tawarkan itu sangat kecil nilainya dibandingkan dengan manfaat yang diberikan. Gimana? Gampang kan? Anda tinggal menyesuaikan pola bahasa Anda dengan kawan bicara sesuai tipe komunikasi bawah sadarnya. Semakin banyak bertemu orang, pengalaman akan mengasah kepekaan indrawi Anda. Sering-sering juga latihan dengan orang terdekat. Jika Anda membutuhkan pelatihan dan coaching terkait public speaking, komunikasi, kepemimpinan, dan soft skill dengan senang hati, Coach Prim Academy melayani kebutuhan Anda. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing hari ini. Pada video selanjutnya, saya akan mengulas topik inspiratif lainnya seputar dunia public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan berkenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang lagi. Saya Primi Putri Suryatmaja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat, meningkatkan diri, meraih mimpimu menjadi excellent communicator.